Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desta Odea dengan NIM 2223250071. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ringkasan dari makalah saya yang berjudul Kajian Neuroscience dalam Pembelajaran Anak. Yang melatar belakangi dalam judul tersebut yaitu neuroscience penting dipelajari karena perkembangan otak anak terjadi sangat cepat di usia dini. Pengalaman yang mereka dapatkan pada masa ini, baik yang positif maupun negatif, akan mempengaruhi cara berpikir dan belajar mereka ke depannya. Prinsip-prinsip neuroscience dalam pembelajaran yaitu yang pertama, anak belajar dari pengalaman langsung. Otak anak lebih mudah memahami sesuatu jika ia bisa melihat, menyentuh, mencoba, atau mengalami langsung. Karena itu, pembelajaran aktif jauh lebih penting atau lebih efektif dibandingkan hanya mendengarkan. Yang kedua, emosi sangat berpengaruh. Jika anak merasa senang dan aman, otak akan lebih mudah menyimpan informasi. Sebaliknya, suasana yang menekan justru menghambat proses belajar. Yang ketiga yaitu belajar harus bertahap, di mana otak anak ini tidak bisa menerima terlalu banyak informasi sekaligus. Pembelajaran perlu dilakukan secara pelan-pelan, diulang, dan divariasikan. Yang keempat yaitu otak anak bersifat plastis. Artinya, di mana kebiasaan dan pengalaman sehari-hari dapat membentuk cara belajar anak, lingkungan yang baik membantu perkembangan otaknya. Dan yang kelima, pembelajaran harus melibatkan banyak indera, di mana anak belajar lebih kuat jika melihat, mendengar, bergerak, dan menyentuh. Semakin banyak indera terlibat, semakin kuat pula pemahamannya. Penerapan neuroscience dalam pembelajaran yaitu yang pertama, ciptakan lingkungan belajar yang aman, di mana anak harus merasa dihargai, tidak takut, dan tertekan saat belajar. Yang kedua, gunakan pembelajaran aktif, seperti permainan edukatif, eksperimen sederhana, proyek kelompok, dan aktivitas yang membuat anak terlibat langsung. Yang ketiga, libatkan emosi positif, di mana kita membuat cerita, lagu, humor ringan atau reward sederhana dalam membantu anak tetap semangat. Yang keempat, gunakan media dan alat peraga, di mana kita mengajak anak itu untuk mewarnai, menggambar, gerakan, dan aktivitas fisik membantu otak anak bekerja lebih optimal. Yang kelima, sesuai ritme belajar. Anak butuh jeda di antara kegiatan agar otak tidak lelah dan tetap fokus. Yang keenam, berikan umpan balik positif seperti pujian atau apresiasi dapat meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri anak. Manfaat dari penerapan neuroscience yang pertama yaitu lebih mudah memahami pembelajaran. Yang kedua, lebih kreatif dan berani berpendapat. Yang ketiga, emosi lebih stabil. Yang keempat, tidak mudah stres saat belajar. Yang kelima, memilih kebiasaan belajar yang baik. Yang keenam, lebih siap menjadi pembelajaran sepanjang hidup. Kesimpulannya yaitu, secara keseluruhan neuroscience membantu kita memahami bahwa belajar bukan hanya soal kemampuan kognitif, tapi juga melibatkan emosi, pengalaman, dan lingkungan. Dengan memahami cara kerja otak guru dan orang tua, dapat menciptakan pembelajaran lebih efektif, menyenangkan, dan bermakna bagi anak. Baiklah, itu tadi penjelasan sedikit dari makalah saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.